ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan karunia dan taufiknya kepada kita sehingga pada sore hari ini Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang berislam, menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Dan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, berupa nikmat kesehatan, nikmat waktu luang. Yang keduanya disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadisnya, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang seringkali manusia alpa atau lalai dengannya, yaitu nikmat kesehatan dan juga waktu luang. Dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar kesehatan yang merupakan nikmat dari Allah ini, lalu kemudian waktu luang yang Allah berikan kepada kita, menjadi sebab kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kali ini kita masuk di pembahasan nama Allah Azza wa Jalla, yaitu As-Samad, yang artinya kalau secara ringkas maksudnya adalah zat yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dan kita berharap dari kajian-kajian ini atau dari kajian khususnya nama Allah As-Samad ini menjadi pemantik atau pelipur bagi kita, sehingga hari ini yang ketika kita selesai belajar As-Samad ini menjadi hari terakhir kita untuk bergantung kepada sesama makhluk. Karena tidak ada hal yang lebih menyakitkan, hal yang lebih tidak mengenakkan bagi seorang manusia kecuali atau melebihi ketika dia banyak bergantung kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal yang paling membahagiakan bagi seorang hamba adalah tatkala dia mulai menyerahkan semua urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak khawatir rezekinya, ia tidak khawatir tentang bagaimana ia keesokan harinya, ia tidak khawatir tentang bagaimana Allah Azza wa Jalla akan mengarahkan dengan ketetapannya, dan lain sebagainya. Dan Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala mengatakan, وَقَدْ وَرَدَ هَذَا الْإِسْمُ فِي سُورَةِ الْإِخْلَاصِ. Nama ini termaktub di dalam surah Al-Ikhlas. Yang maksud surah Al-Ikhlas surah At-Tauhid, yaitu surah masih mengandung makna At-Tauhid. Yaitu ikhlas itu artinya apa? Mengikhlaskan atau memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan bukan diksi atau terminologi ikhlas dalam bahasa Indonesia. Yaitu ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan Qul huwallahu ahad, katakanlah hai Muhammad, dialah Allah Azza wa Jalla zat yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah adalah ilah yang kepadanya bergantung semua urusan. Yang hanya kepada Allah Azza wa Jalla semua urusan bergantung. Dari bagaimana jatah rezeki kita, dari bagaimana jatah keimanan kita, bagaimana jatah akhlak kita dan lain sebagainya, ya Allah Azza wa Jalla tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan dialah Allah Azza wa Jalla yang tidak ada satupun yang setara dengan Allah Azza wa Jalla. Dan surah ini kata Syekh Abdul Razak, wa hiya suratul lati akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Surah ini yang dikabarkan oleh Nabi alaihi wasallam itu setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Baik dari sisi kandungan maupun dari sisi apa? Dari sisi pahala membaca. Meskipun kalau ada orang yang khatam Al-Quran 1 kali dengan khatam Al-Ikhlas 3 kali, maka pahalanya tentu saja lebih besar apa? Lebih besar orang yang khatam Al-Quran satu kali. Jadi pahala pokoknya sama, tapi macam-macam atau jerih payah kita membaca Al-Quran full 30 juz dibandingkan dengan jerih payah untuk membaca Al-Ikhlas 3 kali, maka tentu saja berbeda. Tapi barang siapa yang membaca Al-Quran, kata Nabi SAW, dia mengatakan kepada para sahabatnya, yaitu ayajizu ahadukum ayyaqra'a thulutsal Qur'an fi lailah. Apakah kalian mampu atau bisa enggak kira-kira kalian membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Jadi, ini perkataan Nabi SAW kepada para sahabatnya. Kita simak bagaimana para sahabat menjawabnya. Apakah mereka mengatakan, oh enggak ya Rasulullah, kami mampu, bahkan setengah Al-Quran kami mampu. Tapi sahabat Nabi SAW mereka adalah manusia biasa.
Meskipun yang secara langsung mentazkiyah mereka, yang memberikan rekomendasi tentang bagaimana adalah mereka adalah Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu anhum. Allah meridhai mereka dan mereka meridha kepada Allah Azza wa Jalla. Ini secara umumnya, tapi mereka tetap manusia biasa yang berpotensi juga melakukan kesalahan. Tapi dalam masalah penyampaian risalah sampai kepada kita, maka mereka aman dari hal tersebut. Baik. Ketika ditanya oleh Rasul SAW, apakah kalian kira-kira mampu tidak untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Maka mereka mengatakan, fasyaqqa dzalika alaihim. Maka hal tersebut memberatkan mereka. Kemudian mereka mengatakan, ayyuna yutiku dzalika ya Rasulullah. Siapa di antara kita yang mampu melakukan hal demikian? Perhatikan. Dalam masalah ibadah, mereka juga merasa berat. Merasa berat. Maka Rasul mengatakan, Allahul wahidus samad, sulsul Quran. Ayat yang termaktub atau terkandung di dalamnya Allahul wahidus samad, yang memiliki makna Allah Maha Esa dan juga Maha tempat bergantung segala sesuatu, maka dia setara dengan sepertiga Al-Quran. Jadi kalau kita misalnya dalam kondisi tidak mampu untuk melakukan satu ibadah yang besar, maka lakukan ibadah-ibadah yang kecil dulu. Barang siapa yang obsesi dengan ibadah yang besar, tapi ternyata dia tidak menyibukkan dirinya dengan ibadah-ibadah yang sederhana terlebih dahulu, maka ibadah besar tadi tidak akan pernah ringan bagi dirinya. Jadi kadang-kadang orang mikir, oh saya tak membaca Al-Quran, khatamkan Al-Quran. Jangan mikir khatamkan Al-Quran dulu. Mikir bagaimana setiap hari rutin membaca Al-Quran. Itu lebih baik dibandingkan harus besok tak membaca Al-Quran sampai khatam. Maka bagi orang yang tidak biasa, orang yang tidak memiliki rutinitas membaca Al-Quran akan sangat berat. Beda halnya kalau orang menyibukkan dirinya dengan ibadah-ibadah yang sederhana terlebih dahulu, maka ibadah-ibadah yang besar akan ikut dengan sendirinya. Taib. Dan Rasul juga mengingatkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla, innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah itu tidak akan pernah bosan ngasih pahala kepada kita sampai kita sendiri yang bosan untuk beramal. Alias kita tidak mampu lagi. Ini sepertinya berat sekali. Inilah tabiat manusia. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah tidak akan pernah bosan untuk memberikan pahala kepada kita. Baik. Ikhwaskan azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Lantas apa yang dimaksud as-samad? Maka dikatakan Syekh Abdul Razak, yang dimaksud dengan as-samad la sayyidul azim, yaitu tuan yang agung. Alladzi qad kamula fi ilmihi wa hikmatihi wa hilmihi wa qudratihi wa izzatihi wa azamatihi wa jami'i sifatihi, yang sempurna dalam semua hal, entah dalam pengetahuan Allah Azza wa Jalla, lalu kemudian hikmah atau kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla, lalu kemudian sikap pemurah atau lembutnya, lalu kemudian kekuasaannya, maha kuasanya, wa izzatihi, lalu kemudian kemuliaan dia, dan semua sifat-sifat Allah Azza wa Jalla maha sempurna. Fahuwa wasi'us sifati azimuha, yaitu dia adalah atau Allah Azza wa Jalla yang luas dan agung sifatnya, yang mana alladzi samadat ilaihi jami'ul makhluqat, yang mana kepada Allah Azza wa Jalla semua makhluk akan bersandar. Inilah makna dari as-samad. Karena saking sempurnanya zat Allah Azza wa Jalla, yang kesempurnaannya mencapai puncak kesempurnaan, bahkan kita tidak bisa bayangin bagaimana kesempurnaannya, maka inilah zat atau satu-satunya ilah yang berhak untuk disandarkan segala macam kebutuhan kita. Jadi itulah yang kami maksud di awal tadi. Kalau orang selesai belajar nama Allah Azza wa Jalla As-Samad, maka ini menjadi hari terakhir bagi dia untuk bergantung kepada sama makhluk. Taib. Nah, kemudian dikatakan wa qasadathu kullul kainat bi asriha fi jami'i syu'uniha. Dan mereka yang selalu dibutuhkan, alias semua hal yang wujud di dunia ini, yaitu dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka semua hal tadi butuh dengan hal tersebut, alias butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaisa laha rabbun siwah, yang tidak ada rabb selain Allah Azza wa Jalla, wala maqsuda ghairahu taqsuduhu wa talja'u ilaihi fi islahi umuriha ad-diniyah. Taib. Dan tidak ada tujuan selain Allah Azza wa Jalla yang dengannya orang akan bersandar kepada zat tadi. Jadi kalau orang faham mana as-samad, maka tidak ada lagi atau tidak ada yang berhak layak untuk dijadikan sandaran, dijadikan tempat untuk memperbaiki semua urusan agama kita, tentang keimanan kita, tentang hidayah kita, dan lain sebagainya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa fi islahi umuriha ad-dunyawiyah. Begitupun dalam hal umur atau perkara duniawi. Jadi mau perkara ukhrawi, mau perkara duniawi, maka semuanya tempat bergantungnya adalah Allah Subhanahu wa taala.
taqsuduhu indan nawaibi wal muz'ijat, yang mana Allah Azza wa Jalla menjadi tempat bergantung bagi para makhluknya dikala terjadi musibah maupun bahaya. Lalu kemudian wa tadarru'u ilaihi idza asabat asyada'id wal kurubat. Ketika terjadi kesusahan terus kemudian malapetaka, ya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tastaghitsu bihi idza massat hal masaibu wal masyaqqat. Begitupun ketika kesusahan, kepenatan menimpa kita, maka tidak ada yang layak, yang berhak untuk dijadikan tempat berlindung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha ta'lamu anna indahu hajatuha. Karena semua makhluk tahu bahwa di sisi Allah Azza wa Jalla semua kebutuhannya akan terpenuhi. Waladaihi tafriju kurubatiha. Dan semua kegundahan mereka akan mendapatkan solusi. Jadi kalau kita datang kepada makhluk atau sesama makhluk, maka kita hanya punya dua opsi atau 50-50. Ima masalah tadi selesai, ima masalah tadi tidak selesai. Itu kalau datang kepada makhluk. Tapi kalau datang kepada Allah Azza wa Jalla, kita keluhkan semua urusan kita keluhkan semua hal yang menjadi beban kepala kita, maka semua hal tadi akan menjadi atau akan mendapatkan solusi. Likamali ilmihi, karena kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala, wa sa'ati rahmatihi, dan luasnya rahmat Allah, wa ra'fatihi wa hananihi, dan juga kelembutan Allah Azza wa Jalla, kemudian kemuliaan, kekuasaan, wa azimu qudratihi wa izzatihi, kemuliaannya, wa sultani, dan juga apa? Dan juga kekuasaannya. Taib. Ala kulli hal kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena nama Allah atau sifat Allah Azza wa Jalla sedemikian sempurna, maka satu-satunya zat atau ilah yang berhak untuk kita bergantung kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala dalam tafsirnya ketika menjelaskan makna dari surah Al-Ikhlas ini, yang beliau meriwayatkan riwayat atau asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan as-samad, yang dimaksud dengan as-samad adalah sayyidul ladzi qad kamula fi su'datihi wasyariful ladzi qad kamula fi syarafihi. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, as-samad adalah tuan atau sayyid, ya sayyid yang sempurna dalam hal kedudukannya, lalu kemudian yang mulia dan yang sempurna dalam hal kemuliaannya, lalu kemudian wal azimul ladzi qad kamula fi 'azamatihi, yang maha agung, yang sempurna keagungannya, wal halimul ladzi qad kamula fi hilmihi, yang maha pemurah, yang sempurna kemurahannya, wal ghaniyul ladzi qad kamula fi ghinah, yang maha kaya, yang sempurna kekayaannya, yang tidak butuh dengan makhluk yang lainnya, wal jabbarul ladzi qad kamula fi jabarutihi, yang maha perkasa, yang sempurna keperkasaannya, wal alimul ladzi qad kamula fi ilmihi, yang maha mengetahui, yang sempurna ilmu atau pengetahuannya, wal hakimul ladzi qad kamula fi hikmatihi, yang maha bijaksana, yang sempurna kebijaksanaannya, wa huwal ladzi qad kamula fi anwa'i syarafi wasu'dadi wa huwallahu subhanahu. Dialah Allah Azza wa Jalla yang sempurna semua bentuk kemuliaan dan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi sifatuhu la tambaghi illa lahu. Yang mana sifat ini tidak layak kecuali dinisbatkan kepada Allah semata. Taib. Kaum muslimin rahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian di halaman berikutnya, wa huwa yufidu anna hadha al-ism al-azim anna hadha al-ism al-azima min jumlati asma'illahil husna ad-dalati ala iddati sifatin la ala ma'nan mufradin fafihi ad-dalalatu ala kathrati sifatillahi wa 'azamatiha wa kamaliha. Maka nama Allah Azza wa Jalla atau penjelasan di atas itu menerangkan kepada kita bahwa nama Allah Azza wa Jalla yang agung ini atau As-Samad ini termasuk di antara deretan nama Allah Azza wa Jalla yang menunjukkan bukan hanya pada satu sifat semata. Jadi bukan hanya merujuk kepada satu sifat semata. Ada implikasi-implikasi atau konsekuensi-konsekuensi di belakangnya. Kalau menjadi tempat bergantung berarti dia maha sempurna, yang tidak ada cacatnya sama sekali. Ya, untuk apa kita bergantung kepada sesuatu yang memiliki cacat? Untuk apa kita bergantung kepada ilah yang tidak bisa berbicara? Untuk apa kita bergantung kepada ilah yang tidak bisa menolak bahaya dari dirinya
sendiri. Untuk apa kita bergantung kepada ilah yang tidak dapat memberikan manfaat kepada kita? Maka satu-satunya ilah yang berhak untuk diibadahi, dijadikan tempat bergantung, yang menjadi makna utama dari as-samad, yaitu ilah yang memiliki kesempurnaan dalam hal sifat-sifatnya. Taib. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya as-samad adalah as-sayyidul ladzi qad kamula fi su'dadihi. Ini sebagaimana kita jelaskan tadi. Walihada kanatil Arab tusammi asyrafaha bihadzal ism. Oleh karenanya kebiasaan orang Arab terdahulu menamakan pemuka mereka, pemimpin kaum mereka dengan apa? Dengan as-samad. Likasrati sifatil mahmudati fil musamma bihi, karena banyaknya karakter terpuji di dalam diri orang tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair Arab, dia mengatakan ala bakkaran na'i bi khairai bani asad bi amri ibni mas'udin bis sayyidis samad. Kata penyair mereka, tidaklah orang yang menjerit itu bersegera untuk mendapatkan dua kebaikan Bani Asad, yaitu dengan Amr bin Mas'ud dan juga Sayyid As-Samad. Taib. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa inna as-samad min tasammada nahwahu al-qulubu bir-raghbati war-rahbati. Maka as-samad adalah tempat hati manusia untuk selalu bergantung kepadanya dengan penuh bir-raghbah war-rahbah, dengan penuh rasa takut dan juga rasa harap. Jadi kalau bergantung kepada manusia, mungkin kita isinya rasa harap toh. Wah, semoga fulan, semoga fulana itu mengabulkan permintaan tolong kita. Semoga Allana menolong kesusahan kita. Ini apa? Ini isinya rahmat toh, atau dengan rasa takut karena diancam dan lain sebagainya, akhirnya penuh rasa takut. Tapi kepada Allah Azza wa Jalla kita mengumpulkan dua perasaan ini, antara was-was dan juga apa? Dan juga berharap. Jadi was-was karena jangan-jangan kita tidak layak untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berharap ya karena rahmat Allah Azza wa Jalla begitu luas. Wadzalika likasrati khisalil khairi fihi. Ya, hal demikian karena banyak sifat terpuji yang ada pada nama As-Samad tadi. Wa kasratil awsafil hamidati lahu. Dan juga banyaknya sifat terpuji bagi Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya jumhur salaf mengatakan minhu, di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, as-samad alladzi qad kamula su'datuhu fahuwal alimul ladzi kamula ilmuhu al-qadirul ladzi kamulat qudratuhu, yang maha kuasa yang sempurna kekuasaannya, al-hakimul ladzi kamula hikamuhu atau hukmuhu, ar-rahimul ladzi kamulat rahmatuhu, al-jawadul ladzi kamula juduhu, yang maha pemurah atau dermawan yang sempurna dermawannya. Taib. Ikhafillah azani Allah wa iyyakum rahiman wa rahimakumullah. Maka dalam perkataan ini Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan an-nastiqaqahu yadullu ala hadza. Sungguhnya asal muasal dari nama ini ya menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada konsekuensi hal demikian. Sebagaimana kita sampaikan tadi ya, orang Arab menamai orang-orang yang menjadi tempat sandaran mereka dengan as-samad. Maka apa? Maka karena cakupan bahasa Arabnya mengarah ke arah sana, ya layak saja kalau nama-nama tadi mengandung semua kesempurnaan nama-nama yang lainnya. Taib. Kemudian fa'innahu minal jam'i wal qasti. Fa'innahu minal jam'i wal qasti. Karena dia berasal dari al-jam'u, gabungan, dan juga al-qastu, yaitu tujuan. Ini jenis tauhid ya. Ini jenis tauhid kalau tidak salah. Wallahu taala alam. Fawalladhi ijtama al-qastu nahwahu wa jatama'at fihi sifatus su'dad wa hada asluhu fil lughah wal arabu
Baik, kita lanjutkan kembali. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kemudian kata Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizallahu taala wa bayyana rahimahullahu taala anna istiqaqahu yadullu ala hadza. Sungguhnya asal dari makna lafadz as-samad tadi menunjukkan kepada hal yang kita sebutkan atau sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Ibnu Abbas rahimahullahu taala. Fa innahu minal jam'i wal qasdi. Maka ini termasuk di antara al-jam'u dan al-qasdu. Kenapa demikian? Ya, karena nama as-samad ini atau gelaran as-samad ini ijtama al-qasdu nahwah, yaitu tertujunya atau berkumpulnya sesuatu kepada dirinya. Wajtama'at fihi sifatus su'dat, dan terkumpul di dalam nama as-samad atau lafadz as-samad ini semua sifat keagungan. Wahada asluhu fil lughah. Dan ini memang asal dari bahasanya. Jadi kesesuaian nama Allah Azza wa Jalla terhadap bahasa Arab ini pasti. Wal arabu tusami asrafaha bis samadi li jitama'i qasdil qasidina. Karena orang Arab biasanya menyebut para pemuka mereka yang menjadi sebab orang-orang berkumpul, terus kemudian yang menjadi sebab orang-orang curhat masalah mereka, lalu kemudian mengadu dan lain sebagainya. Gelarannya adalah Sayyidus Somad. Sayyidus Somad. Lijtima'i qasdil qasidina ilaihi wa jitama'i sayyadati fihi. Ya, karena berkumpulnya orang-orang atau kebutuhan orang-orang kepada dirinya dan berkumpulnya semua jenis kedudukan yang mulia. Ini namanya as-samad.
tempat tujuan pertamanya. Akan para sahabat.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, akhwati fillah, qadarullah. Ustadz ada kendala jaringan. Jadi yang tadi sempat suaranya juga nggak kedengeran ya di kita. Nanti akan diulang lagi di pertemuan berikutnya. Eh, Pertemuannya insya Allah kita cukupkan sampai di sini karena Ustadz ada uzur lain yang harus dilakukan. Jadi belum bisa melanjutkan kajian di sore hari ini. Jazakumullahu khairan udah menunggu. Semoga Allah anugerahkan sebaik-baik balasan nanti di dunia hingga di surga Firdaus. Amin. Allahumma amin. Jazakumullahu khairan Mbak Feti. Insya Allah kita tutup ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.